Cek. Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam renungan dan doa malam edisi Selasa 28 April tahun 2020. Dari Gedung Gereja Jemaat Laharoi Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam ini, dan mari memuji Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 467 ayat yang pertama dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami di sorga. Kami mempersembahkan puji, hormat, dan syukur kepada Tuhan. Sekalipun kami masih berada dalam suasana yang saat ini Tuhan sedang menjadi pergumulan kami bersama, pergumulan dunia. Namun ya Tuhan, atas karya-Mu dalam hidup kami, yang tetap menjadi bagian kami dari hari ke hari. Secara khusus Tuhan pada hari ini, ketika kami boleh menjalani kehidupan kami, bahkan ketika kami masih diperkenan untuk boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan kami, kami percaya bahwa semua itu kami boleh lakukan hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami kembali dalam kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan bersama-sama. Ya Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang akan mempersiapkan kami semua. Engkau yang akan memperlengkapi hamba-Mu ini, agar supaya setiap firman yang dibacakan dan diurai sungguh-sungguh menjadi pengajaran bagi kami, untuk menjadi pegangan dan pedoman petunjuk bagi kami menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dengarkanlah, berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagian firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Bagian ini masih dalam perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput,
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan dituntun dalam sebuah pokok renungan kasih yang muncul dari iman. Pak Kaboro tubuh tulu diomai kapatonganan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada ungkapan orang yang mengatakan, tidaklah mudah untuk memperoleh sebuah kesuksesan, tetapi lebih sulit lagi untuk mempertahankannya. Mungkin lebih mudah menjadi Kristen, tetapi menjadi Kristen yang mengamalkan kasih persaudaraan mungkin sangat sulit. Saudara-saudara, orang Kristen yang tersebar di provinsi Asia Kecil dalam wilayah Kekaisaran Romawi sering disebut sebagai pendatang atau diaspora. Situasi itu membuat mereka selalu menghadapi tantangan, hingga sebagian dari mereka lari dari panggilan iman dengan tidak lagi saling mengasihi dan menjaga kekudusan hidup. Petrus mengirim surat ini untuk menguatkan orang-orang Kristen agar setia dalam iman, walaupun mereka menghadapi tantangan yang begitu berat. Mereka dinasihati agar supaya saling mengasihi dan tetap menjaga kekudusan hidup melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Hidup kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Untuk itu mereka diminta agar supaya mereka mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas, dengan berlandaskan pada kasih Kristus yang telah mengalir dalam hidup mereka, sehingga dengan demikian kasih itu juga harus mengalir pula dalam manifestasi yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dinasihati agar supaya saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus ikhlas. Saudara-saudara, nasihat yang disampaikan kepada mereka juga ditujukan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen atau orang percaya, tidak adalah alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kasih Allah itu belum sempurna bagi kita. Karena untuk membuktikan betapa besar kasih-Nya kepada kita, tidak hanya berkata saja yang Dia anugerahkan kepada kita, namun Ia telah menganugerahkan anak-Nya yang tunggal pun Dia rela korbankan demi keselamatan kita. Oleh karena itu, hal yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah yang telah kita korbankan untuk Tuhan selama kita mengenalnya? Sebenarnya Allah sesungguhnya tidak menuntut banyak hal dari kita. Allah
hanya menginginkan kita untuk setia mempertahankan jati diri kita, identitas dan karakter kita sebagai pengikut Kristus, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan bersyafaat bersama-sama. Adapun hal-hal yang akan kita doakan bersama, kita bersyukur dengan keluarga dari anak kekasih Siren Paseno dan juga saudara Aprianto yang berulang tahun pada hari ini. Demikian juga kita akan berdoa bersama-sama, mendoakan Bapak Alfian Pangala bersama dengan beberapa anggota yang tertahan di Minahasa, Sulawesi Utara, oleh karena adanya himbauan dari pemerintah bahwa selama beberapa waktu ini tidak ada penerbangan dan juga transportasi laut. Dan ada juga beberapa sidang jemaat yang tentu dalam kerinduan untuk menikmati kebersama-samaan dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga, tetapi juga hal-hal yang sama membuat mereka masih tertahan di tempat mereka bekerja. Dan tentu kiranya kita terus sehati berdoa agar supaya apa yang masih menjadi pergumulan kita bersama sampai pada hari ini di sekitar wabah COVID-19, kita terus dengan segala permohonan, kerendahan hati kepada Tuhan, kiranya kedaulatan Tuhan dinyatakan dalam keadaan ini. Kita berharap semoga suasana akan kembali kondusif. Ya, demikian juga untuk segenap warga jemaat, baik yang ada di Balikpapan maupun yang tersebar di tempat-tempat yang lain. Dan juga para sahabat yang selalu juga setia mengikuti dan menyatakan kebersamaan dalam renungan dan doa malam setiap malam bersama kita di sini. Kita juga doakan semua peralatan yang kita gunakan, semoga Tuhan memberkati para kru juga. Semoga melalui wadah ini kiranya banyak orang senantiasa menikmati. Mari kita berdoa. Kami kembali tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu, bersyukur bersama-sama ya Tuhan, oleh karena hanya pertolongan Tuhan kami diperkenan untuk menikmati persekutuan, memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah puji-pujian kami itu ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan, sehingga semakin membentuk kami untuk terus memelihara kehidupan dan kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan sudah selamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Tuhan, memohon ampun ketika di dalam kehidupan kami
kami masih sering melakukan apa yang menyakitkan hati, membuat ketidaknyamanan pada diri saudara-saudara kami. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oh Bapa di sorga, lewat kebersamaan kami pada malam ini, kami juga mau menyatakan rasa syukur dengan dua orang anak kekasih kami, anak dari Bapak Benyamin Useng Paseno dan juga Aprianto yang hari ini ya Tuhan berulang tahun. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Engkau boleh nyatakan. Tuhan akan terus menganugerahkan kesehatan yang baik kepada mereka, menjalani hari, bulan dan tahun-tahun kehidupan selanjutnya. Ya Allah ya Tuhan kami di dalam surga, juga dalam kebersamaan kami ya Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk Bapak Alfian Pangala bersama dengan beberapa anggota yang sudah beberapa waktu ini ya Tuhan berada di Minahasa untuk sebuah pekerjaan. Dan menurut informasi bahwa pekerjaan yang mereka kerjakan sudah terselesaikan dengan baik dan mereka rindu untuk kembali ke Balikpapan, namun dengan situasi pada saat ini Tuhan, mereka tidak bisa kembali. Demikian hal yang sama untuk Papa Mama Yuri yang beberapa hari yang lalu dalam suasana duka menghadiri pemakaman kekasih kami Bapak Thompson Tolayuk. Mereka juga tertahan di Makassar. Dan kami pun mengingat Tuhan, ada beberapa saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu di sini yang juga mengalami hal yang sama. Mereka tertahan di tempat kerja mereka oleh karena situasi dan kondisi. Tuhan menyaksikan kerinduan mereka. Karena itu ya Tuhan kami doakan mereka kiranya Tuhan akan terus menemani mereka agar supaya mereka juga dengan penuh kesabaran menanti saat yang tepat. Waktu Tuhan sendiri sebagaimana yang menjadi pergumulan kami bersama ya Tuhan. Tentu secara manusia kami sudah merasakan kejenuhan dengan apa yang terjadi. Namun ya Tuhan, tidak membuat kami untuk jenuh berseru kepadamu dan memohon belas kasih kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa wabah COVID-19 ini juga dalam pemantauan Allah, juga dalam kekuasaan Allah. Karena itu kami mohon kiranya belas kasih Tuhan dinyatakan dan kedaulatan Tuhan dinyatakan, sehingga wabah ini akan dapat reda. Demikian juga ya Tuhan segala upaya dan perjuangan yang dilakukan. Seperti pada saat-saat sekarang ini ya Tuhan, pemerintah kami baik secara nasional maupun secara wilayah di tiap-tiap daerah melakukan hal-hal yang tentu dipertimbangkan akan semakin meminimalisir penyebaran virus ini. Demikian juga ya Tuhan upaya
yang dilakukan untuk merawat dan mendampingi mereka yang terpapar COVID ini. Kami doakan mereka semua ya Tuhan. Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka semua untuk terus berpengharapan kepadamu, dan kiranya mereka para pejuang kemanusiaan, garda terdepan dalam penanggulangan COVID ini, kami doakan mereka semua. Kami pun menyaksikan Tuhan juga mereka sudah banyak yang menjadi korban. Kami doakan kiranya mereka yang masih terus memberi diri akan dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan para penderita, kami bersyukur mereka yang sudah dinyatakan sembuh, mereka yang masih dalam perawatan, Tuhan kasihani mereka. Orang-orang yang terus juga berjuang ya Tuhan, mengupayakan melalui penelitian-penelitian di sekitar bagaimana membasmi wabah ini. Kami pun doakan mereka semua ya Tuhan. Oh Tuhan kami di sorga, berkatilah juga segenap sidang jemaat-Mu di Jemaat Laharoi Balikpapan ini. Berkati pada masing-masing rumah tangga bersama dengan seluruh anggota keluarga mereka. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, juga dalam menatap masa depan. Kiranya mereka semua ya Tuhan akan tetap terjaga, terpelihara di dalam cinta kasih-Mu. Kiranya setiap orang tua juga diperkenan untuk menyatakan cinta kasih Allah kepada anak-anak karunia-Mu. Kami terus berdoa kiranya dalam masa-masa di mana anak-anak kami belajar dari rumah, mereka pun juga akan terus menatap perjuangan mereka, kemajuan-kemajuan dalam pelajaran-pelajaran mereka kami serahkan kepada Tuhan. Oh Bapa kami di sorga, demikian juga dengan para sahabat yang juga senantiasa bersama-sama dengan kami lewat renungan dan doa malam. Untuk mereka semua dalam segala keberadaan mereka kami doakan kiranya tangan kasih Tuhan akan dinyatakan juga bagi mereka dalam hidup mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua perangkat yang digunakan dalam mendukung renungan dan doa malam. Tuhan kiranya memberkati alat-alat ini. Walaupun dalam segala keterbatasan, tapi kami bersyukur Tuhan sudah dapat pakai menjadi sarana, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terlebih bagi kami dalam persekutuan di Jemaat Laharoi Balikpapan. Berkati Tuhan renungan-renungan malam selanjutnya. Berkati mereka yang dengan ketulusan boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Demikian juga berkati semua kru yang juga dengan penuh kesetiaan senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kota Balikpapan. Tuhan kiranya selalu menjaga dan melindungi kota ini, agar supaya kota ini tetap menjadi kota yang aman. Berkati para majelis gereja di jemaat Tuhan di sini, bersama dengan seluruh
pengurus organisasi intragerejawi, agar supaya kami semua ya Tuhan dapat berpegangan tangan untuk mengangkat pelayanan pada masa-masa yang akan datang ini. Pimpin kami lebih jauh pada malam ini Tuhan, baik ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, pun juga ketika kami membaringkan tubuh untuk beristirahat. Berkati setiap rumah dan kediaman di mana kami tinggal. Demikian juga ya Tuhan, rumah-Mu yang kudus ini Tuhan akan tetap menjaga. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan salah kami. Kami percaya Tuhan Maha mendengar, memperkenan setiap permohonan dan doa yang kami naikkan. Karena semuanya ini kami sampaikan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita pada saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.